Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah semua dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jangan lupa untuk bahagia ya. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi alur dalam karangan fiksi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama. Masih ingatkah kalian? Ada 8 unsur cerita pendek. Di antaranya tema, tokoh, penokohan, latar, alur atau plot, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Pada subtema 1, kita sudah mempelajari 4 unsur dalam cerita pendek. Di antaranya tema, tokoh, watak atau penokohan, dan latar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang plot yang ada dalam cerita pendek. Cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Alur cerita atau jalan cerita atau isi cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Alur cerita dalam cerita pendek biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Dan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Perhatikan skema alur berikut ini. Orientasi merupakan penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, suasana perasaan, dan waktu kisah. Pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Rangkaian peristiwa merupakan kisah yang berlanjut menuju peristiwa. Sedangkan komplikasi merupakan cerita bergerak menuju konflik atau pertentangan yang salah atau puncak masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Yang terakhir yaitu resolusi, merupakan solusi masalah, yakni bagaimana pengarang mengakhiri sebuah cerita. Tahukah kamu bahwa alur dalam cerita dibedakan menjadi 3 jenis? Yang pertama, alur maju. Apa itu alur maju? Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan yang dimulai dari tahap perkenalan menuju tahap penyelesaian secara sistematis dan tidak mengacak. 2. Alur mundur. Alur mundur adalah proses jalan cerita yang tidak berurutan. Pengarang menuliskan cerita dengan diawali konflik,
dilanjutkan dengan penyelesaian konflik, dan diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. 3. Alur campuran. Alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan mundur. Pengarang menuliskan cerita secara berurutan, selanjutnya menyisipkan kembali cerita di masa lalu. Alur cerita berperan sangat penting dalam suatu cerita. Tanpa alur, pembaca tidak akan mengetahui rangkaian peristiwa di dalam teks cerita. Sekarang silahkan kalian baca cerita berikut ini dalam hati. Perhatikan baik-baik ya setiap cerita dan bagian-bagian ceritanya. Nah, ini lanjutan ceritanya. Ceritanya masih berlanjut. Baca dan perhatikan secara saksama. Nah, dari cerita tadi, mari kita isi diagram berikut ini bersama-sama ya. Apa ya judul ceritanya tadi? Ya, betul, berkunjung ke observatorium Boscha. Lalu siapa saja tokohnya? Ya, betul, ada Rima, Kak Yani, Agatha, dan teman-teman Rima. Apa yang terjadi dan mengapa? Saat Rima dan teman-temannya berkeliling ke observatorium, mereka mendengar tangisan. Ternyata teman mereka yang bernama Agatha menangis karena terpisah dari rombongannya. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa terjadi di observatorium Boscha. Kapan peristiwa itu terjadi? Siang hari. Lalu bagaimana penyelesaian masalahnya? Kak Yani menghubungi pemandu kelompok Agatha. Kemudian Rima membagi minuman agar Agatha menjadi tenang. Bagaimana, sangat mudah kan mengisi diagramnya? Kalian juga bisa loh berlatih dengan menggunakan cerita yang lain. Nah, sekarang mari kita isi diagram berikut ini berdasarkan cerita tadi. Yuk kita isi bersama-sama. Apa judul cerita tadi? Bagus. Berkunjung ke observatorium Boscha. Lalu siapa ya pengarangnya? Betul, Diana Caritas. Bagaimana awal cerita tersebut? Rombongan siswa kelas 6 sekolah Rima mengunjungi observatorium Boscha di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Lalu bagian tengahnya bagaimana? Di dalam observatorium, mereka mendengar suara seseorang menangis. Ternyata Agatha, teman sekolah Rima, terpisah dari rombongannya. Nah, bagian akhir ceritanya adalah Kak Yani menghubungi pemandu kelompok Agatha.
Rima membagi minuman agar Agatha menjadi tenang. Rima bersyukur karena diperingatkan oleh peristiwa ini. Nah, sangat mudah kan menentukan alur menggunakan diagram tadi? Kalian bisa berlatih mengisi diagram untuk menentukan alur cerita dengan cerita yang lain yang bisa kamu temukan pada buku atau kamu temukan pada majalah. Yeay! Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.